Selamat pagi, teman-teman sekalian. Pada kali ini ya, saya ingin menjelaskan tentang SE Dirjen nomor 129 tahun 2020. Begini ceritanya. Banyak dikeluhkan, dan ini fakta dikeluhkan gitu, bahwa lulusan SMK, lulusan Poltek, lulusan perguruan tinggi belum siap pakai. Itu yang dikeluhkan oleh industri. Sedangkan teman-teman dari pendidikan sudah menyiapkan tenaga lulusan-lulusan itu dengan berbagai kompetensi. Tetapi kompetensi yang diharapkan oleh industri belum sesuai dengan yang disuplai oleh SMK, perguruan tinggi, maupun Poltek. Maka dari itu ini terobosan dari Kementerian PUPR yang membina tentang jasa konstruksi, PUPR yang banyak melaksanakan pekerjaan konstruksi, pekerjaan infrastruktur, ya menyiapkan infrastruktur, maka melakukan berbagai pendekatan, upaya-upaya untuk mengelingkan dan menyesuaikan, mengematchkan kurikulumnya. Maka diputuskan bahwa teman-teman SMK, lulus SMK, itu harus diberikan tambahan. Begitu juga Poltek dan perguruan tinggi. Kenapa demikian? Begini ceritanya. Setiap tenaga kerja konstruksi itu harus bersertifikat gitu. Nah, kalau adik-adik sekalian lulus belum memiliki sertifikat, maka belum bisa kerja. Padahal setiap pekerja di sektor konstruksi harus bersertifikat. Kapan mendapatkan pekerjaannya kalau belum bersertifikat gitu? Ya bagaimana supaya langsung lulus dapat pekerjaan? Maka harus ijazahnya harus didampingi dengan sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat, karena kompetensinya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh industri tadi, maka industri belum mau menerima itu, maka dilakukan link engmet ini gitu. Maka perlu suatu tambahan. Jadi tujuannya yaitu keselarasan kompetensi tentunya yang dibutuhkan oleh industri selaras dengan apa yang dicetak oleh kaum pendidik perguruan tinggi, Poltek, dan SMK. Gitu. Jadi maksud tujuannya adalah pemberian kompetensi tambahan gitu bagi lulusan dan calon lulusan vokasi baik SMK dan Poltek maupun perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi itu ada 32 JPL gitu, 32 JPL. Nah, untuk Poltek itu ada harus menyelesaikan 24 JPL, untuk SMK 12 JPL. Kapan ini semua dilaksanakan? Dilaksanakan jangan menambah waktu semesternya, tetapi dilaksanakan di sela-sela hari libur, di sela-sela kuliah, dan sebagainya, dan sebagainya. Siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah dosennya bisa, atau mengambil dari praktisi dan juga dari PUPR bisa. Jadi, tetapi kalau dosennya adalah tentunya sudah di-upgrading oleh Kementerian PUPR gitu, dosen-dosennya dan instrukturnya atau apa gurunya tadi yang akan mengajarkan materi tambahan ini. Materinya distandarkan dari PU, materi tambahan ini. Begitu juga instrukturnya gitu atau dosennya gitu. Kemudian setelah ini semua dilaksanakan gitu, maka harus ada surat keterangan ini gitu kan, untuk supaya masuk dunia kompetensi atau uji sertifikasi. Kapan itu dilaksanakannya? Sebelum mahasiswa lulus, sebelum anak-anak SMK lulus, sebelum pelaksanaan uji kompetensi.
boleh nggak dilaksanakan pada saat sebelum uji kompetensi, katakanlah uji kompetensinya hari Minggu, kemudian materi tambahannya ini dilaksanakan pada hari sebelumnya, boleh saja, diatur saja. Yang penting adalah semua materi yang disyaratkan SE 129 ini sudah dilaksanakan. Sesuai dengan materinya, sesuai dengan standar kompetensi dari instrukturnya gitu. Maka semuanya harus distandarkan. Jadi kalau SMK itu harus ditambah dengan 6 materi atau 6 mata pelajaran lagi, di mana masing-masingnya adalah 2 JPL. 2 JPL itu artinya 2 kali 45 menit gitu. Katakanlah bisa saja ini dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, budaya kerja, dan dasar-dasar keselamatan konstruksi ini pada hari pertama, katakanlah hari Sabtu, dari mulai jam 8 sampai jam 12. Kemudian identifikasi resiko, penanganan tanggap darurat, dan sebagainya, pengenalan alat dilaksanakan hari Minggu. Gitu. Setengah hari. Siangnya itu dipakai untuk latihan dan juga untuk menjawab soal gitu, untuk post test. Kemudian hari Selasanya, Senin persiapan, hari Selasanya uji kompetensi. Bisa semacam itu juga. Supaya mengendap dulu. Nah, begitu juga untuk Poltek, ini diatur saja, isinya adalah materi yang harus diselesaikan, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan, budaya kerja, sistem pengadaan barang dan jasa, administrasi kontrak, K3 konstruksi, quality control, pengenalan beton pracetak, dan pengawasan konstruksi pracetak, ini juga harus sudah diberikan. Karena saat ini adalah banyak pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi beton pracetak ini. Kemudian juga pengenalan pelaksanaan pengawasan sistem pracetak, yaitu lifting and erection. Ini untuk jalan-jalan yang di elevated ini. Kemudian juga mutu dan lingkungan manajemen proyek. Manajemen proyek sudah harus mulai dikenalkan. BIM. Nah, BIM ini adalah Building Information Modeling, itu bukan suatu aplikasi, tapi adalah suatu metode juga ya. Untuk dengan suatu aplikasi atau ilmu juga untuk pekerjaan konstruksi sebenarnya ini. Bukan hanya aplikasi ya. Karena BIM ini, tool ini sebagai untuk kompetensi ini bisa dipakai dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan, ini semua bisa dikembangkan juga. Scheduling, kemudian pembesian harus sudah diberikan. Ini 24 JPL, artinya 8 kali 3 hari, kalau 8 JPL penuh maka 3 hari. Bisa aja hari Jumat Sabtu, mungkin kemudian nanti hari berikutnya hari apa lagi, kemudian yang berikutnya adalah pelatihan, kemudian berikutnya lagi adalah uji kompetensi. Jadi kalau untuk mahasiswa itu ada 32 JPL. 32 JPL itu kalau dibagi 8 berarti 4 hari penuh. Ini juga bisa dicicil ya, maksudnya ya, di dalam sela-sela itu bisa Sabtu Minggu sampai berapa kali begitu, diatur saja. Yang penting adalah sebelum mahasiswa lulus, sebelum pelaksanaan uji kompetensi. Tapi di mahasiswa ini juga ada syarat lagi ya, yaitu untuk magang ya, magang dan dinilai SKS. Kalau ini tidak dinilai SKS, tapi ini adalah semacam tambahan yang harus diselesaikan sebelum memperoleh uji kompetensi. Mungkin itu penjelasan saya singkat tentang ini semua, karena waktunya terbatas, dan saya ucapkan selamat bertemu lagi di channel saya berikutnya, dan jangan lupa ya, yang belum share, sebelum subscribe, kemudian kalau perlu di-share supaya teman-teman yang lainnya juga mendapatkan informasi ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya itu ya, lonceng itu, supaya dapat berlangganan dan tidak tertinggal informasi dari saya. Salam jasa konstruksi.